Nah, itu yang di Ya itu Madura, tadi berdasarkan Pak pembicaraan Emin gimana tuh, dokter? Gimana? Yang di Madura gimana tuh, di dokter? Pamekasan. Ya, Iya, sekarang ya belum dicabut, ada beberapa yang belum dicabut, tapi ada yang dicabut bambunya itu. Terus ada yang sebagian belum dicabut. Tapi sekarang masih agak reda ini masyarakat. Nanti kalau rame lagi saya bantu up juga lewat nah yang umum sosial begini media. nih, yang umum. Sudah diukur sama BPN, lalu menjadi plottingan sebuah PT. Tapi si uang belum dilunasin ke pemilik tanah. Nah Iya. itu kadang Ya rata-rata kan bayarnya gitu. lama. Sehingga tanah ini ketika mau dijual atau dicek oleh orang yang butuh tanah tersebut, dilihat dari Bumi ATR BPN, ternyata sudah plottingannya PT A, PT B gitu. Bahkan sudah ada yang DP kalau yang di Madura ini eh, di DP sama perusahaannya, tapi sama oknum desanya ini, perangkat desanya ini yang nggak disampaikan ke warga gitu. Iya, kadang bukan uang DP, kadang uang pengikat. Uang Bahasanya. pengikat. Kadang bukan DP ya istilahnya. DP, uang pengikat. Nah, ketika uang pengikat sudah masuk, lalu ke BPN dengan bayar harga 5 juta, khusus kemarin saya itu yang di Tangerang, itu sudah jadi tuh si tanah tersebut milik PT A. Wow. Dan di Tangerang itu Luar biasa, ada ya. PT milik Aguan juga, Sedayu. Milik Sedayu Group, tapi si tanah ini belum lunas sama warga. Nah, BPN ini pun jelas-jelas merugikan pemilik tanah. Tapi Karena sudah jadi ya. Karena enggak, karena plottingannya sudah milik mereka. Plottingan sudah milik PT. Jadi seolah-olah itu sudah diklaim. Akhirnya orang yang mau maju ke depan pun mau beli tanah tersebut akhirnya mundur. Karena ini sudah di plotting A, ini sudah di plotting B, ini sudah di plotting C. Iya. Dan itu Kayaknya terjadi di Kembali ke pembicaraan Indonesia. tadi yang habis di Cirebon, saya itu ingin menegaskan kepada teman-teman netizen semuanya itu bahwa jangan lagi terprovokasi dengan narasi-narasi yang mengatakan yang mendukung PIK 2 adalah orang bodoh. Itu di mana akalnya itu? Padahal Yang menolak tak, yang jika kita menolak tak. melihat di Yang menolak tak. yang Yang menolak menolak PIK 2 adalah enggak, yang mendukung yang menolak PIK 2 adalah orang-orang bodoh katanya. Itu jangan kita itu narasi yang sesat itu. Jawabannya Gimana nggak sesat? sederhana. Ini coba kita lihat yang di Sederhana saja, dokter. yang di Dokter, Cirebon sederhana ini kan saja. masyarakatnya kan enggak. Dokter, sederhana saja saya jawabin dulu ya. Ya, Yang siap. menolak PIK siap berargumen, yang mendukung PIK tidak siap berargumen. Udah gitu aja. Jadi yang goblok siapa sebenarnya ini? Iya. Cuma misalnya itu membodoh-bodohkan tapi narasinya nggak ada kan. Ada. Aduh. Ya, Aduh. izin. Assalamualaikum, Kang. Jadi memang saya baru dapat video juga tadi Waalaikumsalam. terkait dengan kalimat yang bahwa yang menolak itu adalah orang bodoh yang menolak investasi. Padahal yang bodoh itu mereka yang menerima. Jelas mereka sudah dibodoh-bodohi. Yang pertama, kita lihat saja awal narasi pagar laut itu mereka beralasan bahwa itu adalah pemecah ombak. Ya artinya terpatahkan dengan kasus yang sudah berjalan. Kemudian dibodohi lagi bahwa itu adalah abrasi. Kita tidak menolak abrasi, tetapi tidak ada abrasi dalam beberapa tahun itu seluas 1,5 kilometer. Nah, jadi jelas yang bodoh itu adalah mereka. Bahkan sampai detik ini, Pak Dokter, kita sih masih berharap Kang Mahesa, mungkin Kang Umar, ini ada orang pendukung dua nih yang narasi menurut otak mereka itu adalah pembangunan. Ini naik di sini. Jadi
kita mau uji pemikirannya sampai sejauh mana. Dan menurut saya memang pemikiran mereka buntu, begitu kan? Karena saya berdebat dengan orang pendukung PIK 2 tuh bukan hanya di sini saja, tetapi di WhatsApp grup itu yang memang isinya pendukung PIK 2 itu yang notabene-nya memang masyarakat sipil, tetapi memang sudah memiliki jabatan ketika mendukung PIK 2, baik di pemerintahan maupun di PIK 2. Itu pemikirannya sangat jauh lah dengan rakyat sipil yang notabene ya biasa-biasa aja. Jadi justru malah rasa empati mereka terhadap masyarakat itu jauh, bahkan hampir tidak ada. Jadi begitu Kang Dok. Nih, ada komentar di bawah, karena takut salah paham dianggapnya kita mengancam. Karena di sini kan mungkin ada aja intel ya. Ada komentar dari Andak ya. Ini komentarnya begini, Bapak Kepolisian, Bapak Intel. Anggap saja ini sebentuk informasi ya. Ada komentar dari akun Andak ya. Hari kita dipendem di tanah Banten, Kang Mahesa. Nah, maksudnya kemarahan. Simpen. Kalau ada komando perang, siap ikut perang. Takbir. Nah ini suara rakyat ini. Saya nggak kenal beliau. Beliau hanya tahu saya juga di medsos. Nah, orang yang komentar seperti itu udah ribuan yang saya temukan di alam nyata. Ada puluhan kiai yang tidak bersuara di medsos, tapi saat ngobrol itu komentarnya begitu. Ada puluhan kiai yang sudah saya temui. Wes Mahesa, Abah Haji mah nggak ngerti ini itu, tapi saat waktunya perang kami akan turun. Nah, jadi ini jangan diabaikan. Dan nanti ketika itu bergejolak, janganlah dilimpahkan kesalahan itu ke kita, seolah-olah kita yang memprovokasi. Wong alasan kita itu alasannya sama dengan Polri, kedaulatan. Alasan kita menolak PIK itu alasannya sama, TNI menjaga negara. Alasan kita menolak PIK itu alasan yang sama dengan anggota intelijen, yaitu menjaga kedaulatan negara. Jadi kita punya alasan yang sama. Saya punya alasan yang sama dengan Polri. Saya punya alasan yang sama dengan TNI. Saya punya alasan yang sama dengan Badan Intelijen Negara. Itu. Nah, suara rakyat di bawah yang bahasa perang itu kan harus menjadi perhatian mereka. Bukan dibedik, tapi diperhatikan agar tidak meluas. Nah, maka kalau penegakan hukum tidak adil, maka kalau pejabatnya baik di legislatif dan eksekutif memainkan rakyat, maka potensi itu akan besar, akan meluap bahasa perang-perang itu. Ini sudah di depan mata. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan selama ini oleh intelijen di titik-titik perbatasan lebih-lebih terhadap apa yang sekarang terjadi di Banten. Efeknya kan yang sering kita sampaikan, Kang Yahya sampaikan, semua sampaikan bahwa kalau terjadi gejolak di Banten, yang lain pasti ngikut. Pasti. Dan saat gejolak terjadi, nggak TNI, nggak Polri, nggak bisa mengontrol karena terlalu besar masanya. Dan nggak mungkin TNI kan nembak warganya sendiri. Jadi ayolah, kita ini cuma pengen damai. Selesaikan dulu, stop dulu PIK 2. Yang melakukan pelanggaran hukum dihukum dulu. Nanti kalau berbicara investor, investasi, pembangunan, nanti minimal tenangin dulu rakyat Banten. Ini mah sudahlah, yang sudah dilakukan PIK ini belum selesai, malah datang ke Pemkot Serang. Ini benar-benar ngelunjak yang namanya PIK ini. Dan buat Pemkot Serang, ya tolong hati-hatilah. Kita ini suara mereda ini hanya karena Ramadan loh. Habis Ramadan mah gejolak lagi nih. Jadi tolong semuanya memperhitungkan lah ya. Tolong Pemkot nih terutama yang sedang dirayu oleh PIK. Ini Ya, benar-benar betul. bangsat PIK ini. Betul. Di Tangerang belum selesai, udah ngerayu Serang. Betul. Itu saya baca di media massa Serang Timur bahwa PIK 2 ini sedang merayu Pemkot Serang dengan CSR, ya, termasuk ada yang namanya Wahyu itu turut berkomentar di situ. Jadi bahwa CSR itu dapat membangun ini segala macam.
Cuma kan yang dia tidak paham adalah yang dikorbankan di dalam pembangunan itu adalah rakyat. Nah, ketika kerusuhan sudah terjadi, contohlah yang kemarin sudah terjadi adalah di Teluk Naga. Ketika ada pembakaran satu mobil, kemudian 18 unit mobil dirusak. Pertanyaannya, apakah salah rakyat? Belum tentu. Rakyat kalau tidak dipicu oleh para pengusaha yang memang melanggar hukum, melanggar aturan, itu tidak akan bergerak. Kalau sudah besar, kalau sudah seluas itu dan kemarahan masyarakat sudah meluap kemana-mana, maka mereka akan sulit untuk menangani persoalan itu. Betul yang disampaikan tadi Kang Mahesa. Tugas TNI itu adalah menjaga kedaulatan, bukan memerangi rakyat. Itu yang pertama poinnya. Tugas polisi adalah mengamankan rakyat, mengamankan NKRI, mengamankan Indonesia, bukan melawan rakyat atau membela siapa yang membayar. Artinya ketika telah terjadi kerusuhan yang sangat besar nanti di Tanah Banten karena sulit untuk karena kemarahan itu sulit dibendung ya. Nah, ini akan menjadi persoalan baru. Nah, siapa yang rugi? Jelas yang rugi adalah Indonesia. Makanya Negara ya. dalam persoalan ini harus berhati-hati karena itu sangat luar biasa. Kang Yahya, jujur saya menerima berita PIK mendatangi Pemkot itu tuh jengkel, muak, marah. Kenapa? Karena kalau saya jadi pemerintah kota Pemkot, didatangi PIK dengan narasi CSR itu jelas marah, kesinggung. Kenapa? CSR itu kan kewajiban, tanpa dibicarakan pun itu pasti keluar. Karena itu kewajiban perusahaan kepada negara, kepada rakyat. Nah, artinya ketika PIK yang dibicarakan CSR itu kayak menganggap bodoh pemerintahan kota. Kayak dianggapnya anak kecil gitu loh. Nah, ini jadi tolong menjadi perhatian Pemkot. Kok kalian terkesan dianggap bodoh gitu loh. Yang dibahas CSR, ngebahas CSR itu sama orang kampung tuh yang nggak ngerti. Kalau orang Pemkat itu tahu CSR itu kewajiban perusahaan. Ngapain dibicarakan? Artinya sesuatu yang sudah talazum. Itu sesuatu yang sudah pasti. Kang, emang selama ini CSR pada larinya kemana? Apa masyarakat setempat menikmati? Ke oknum ormas, ke oknum pejabat dari legislatif dan eksekutif. Jadi dagelan kalian bicara CSR. Pemkot, tolonglah jangan nambah-nambah kami marah. Kami ini memang orang kampung, tapi kami ini sudah tidak bodoh lagi. Ini CSR yang dibicarakan. Ya Allah, ya Robbi. CSR-nya dimakan sama oknum, nggak nyampe ke rakyat. Kamu saya jawab. Lebih dalam lagi begini, lebih dalam lagi, CSR itu kan cuma sedekah. PIK datang ke Pemkot begini, gua mau usaha di sini, tenang, lu gue bagiin sisanya. CSR, lu gue bagiin sedekah. Sepelongo itukah pemerintahan kita? Sepelongo itukah pemerintahan kita atau sebiadab itukah PIK? Kan begini datang ke Pemkot, gua mau ngebangun properti di sini, tenang, lu gua kasih sedekah. Betapa tidak memiliki harga dirinya pemerintah kota Serang di hadapan PIK. Maka saya berani katakan PIK itu perusahaan paling bangsat di Indonesia ini. Dan tolonglah buat pemerintahan kota, kami tidak menyalahkan ini ya, tidak menyalahkan. Jadi tolong Seharusnya jangan tersinggung ya. disepelekan. Pemerintahnya seharusnya tersinggung, Pak. Kalau saya jadi Pemkot kesinggung, lo PIK, lo datang-datang jauh-jauh ke sini cuma berbicara CSR. Dikira kami apa? Ya cuma mungkin kan pemerintah kota kan nggak bakalan berani tegas kalau sama PIK, anak buahnya, jongos-jongosnya Aguan nggak bakalan. Bukan. Ya udah serahin ke saya aja. Bukan hanya CSR pabrik, kan? Bukan hanya CSR pabrik, tapi CSR yang desa-desanya dekat perhutani. Itu perhutani itu hasilnya berapa miliar itu dalam setahun? Berapa triliun itu dalam setahun? Apakah CSR-nya masyarakat di situ dapat? Saya jelaskan. Jadi kalau berbicara CSR aturannya ada. Perusahaan membayar CSR. Cuma larinya pada kemana?
Jadi saya Tadi. Ada bilang. izin terkait dengan CSR. Jadi CSR itu memang sudah diatur dalam undang-undang, betul. Itu adalah kewajiban. Jadi CSR itu adalah kewajiban perusahaan minimal 2% yang dikeluarkan dari keuntungan. Coba bayangkan 2%. Artinya kalau dia sudah membantu masyarakat, contoh ya, misalkan 200 sampai 300 juta, sudah berapa keuntungan PIK 2 yang dikeruk dari tanah Banten? Nah, sementara Pemkot Kota Serang hanya ditawarkan CSR, artinya tidak ada seujung kukunya dari keuntungan itu. Cuma 2%, Iyalah. artinya masih ada 98% lagi yang sudah dinikmati oleh Nah, mereka. Kang Yahya, Ya. dari 200 juta itu dibagi misalkan sama orang kampung nih, yang jumlah orangnya itu misalkan 200 satu desa. Atau berapa? Dalam satu desa ada berapa orang? Ada 1000. Tidak seperti itu, Kang. Jadi malah CSR itu dinikmati hanya kepada sebagian pendukung. Kita aturan bahwa CSR itu buat masyarakat. 200 juta dibagi ini cuma 200.000. Nah, segitu Kenyataannya 200.000. Makanya kan tanah Kang Umar sinyalnya, kepentingan Kang Umar. para investor asing. Kang Umar sinyalnya putus-putus. Izin, Kang Umar gini. Kenyataan yang di lapangan ya, kalau di Tangerang kan memang sudah jalan. Jadi kenyataan CSR itu dikelola bukan untuk masyarakat. Bukan ya, enggak nyampe. Ya, kenyataan. Kalau itu kalau pernyataan mah sudah pasti Kang Yahya. Halo, Kang Yahya. Kenyataannya itu CSR dimakan sama oknum. Jelas ya. Nah ini semisal toh pun kenyataannya ini di masyarakat, untuk masyarakat kebagian cuma 200.000, 100.000 tahun sekali. Nah harga tanah leluhur, harga diri tanah leluhur itu harganya segitu 100.000. Leluhur Nah kita menjaga kira-kira tanah dengan di darah. situ masih ribut BCR, harganya cuma segitu. Ya iya, ilustrasinya begini. Kalau mau diterima, Enggak, jangan dulu Kang. Kita jangan dulu menyalahkan Pemkot dulu. Belum sampai ya kita menyalahkan. Makanya kita ini mengultimatum agar jangan sampai menerima. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan beginilah ya. Kita menjaga leluhur kita, nenek moyang kita menjaga tanah kita. Dari tanah itu tumbuhlah kelapa. Habis itu PIK 2 ilustrasi ya. Perusahaan ini datang, udah saya ambil kelapanya, kades pejabat gua kasih ampasnya lu, santannya gua ambil ya, nanti saya kasihin batoknya gitu loh, saya kasihin ampasnya ya. Pokoknya kalau sampai Pemkot menerima, Pemkot Serang, betapa bodohnya itu. Ya saya katakan kalau sampai menerima, saya katakan Pemkot ini betapa bodohnya gitu loh. ya makanya itu. Jadi begini ya, persoalan PIK itu ya memang dari pemerintah kota kemudian ke desa. Iya, mereka juga, kita tidak menafikan, mereka juga memiliki oknum dari aparat-aparat penegak hukum. Ya, kita tidak tafikan itu, karena Ya itu segalanya jelas. bisa mereka lakukan. Nah, salah satunya adalah untuk menekan persoalan-persoalan yang ada di bawah, yaitu dengan cara intimidasi. Nah, cuman bersyukurnya kita bahwa PSN-nya sudah dicabut. Artinya, di sini masyarakat harus lebih berani di dalam menyuarakan hak-haknya. Nah, itu yang sekarang harus PR buat kita, bagaimana masyarakat ini lebih berani. Harus lebih berani Bang, betul. Iya, kenapa? Karena juga saya tertarik ini, mohon maaf izin. Saya tertarik statementnya Bosman kemarin, Bang Maesa, bahwa kemungkinan besar di pemerintahan Pak Prabowo ini 9 naga akan diganti 9 haji. Makanya itu, Amin. di situ kan ada celah untuk masyarakat ini ke depan tidak boleh takut lagi dan harus melawan. Iya, justru mungkin karena melobi atas udah agak sulit ini, makanya melobi bawah lagi.
Makanya kita kawal lah Pemkot, pemerintah kabupaten dan kota agar jangan sembarangan menerima rayuan sipik plongo, sipik bangsat itu. Sudah saya berani nyebut PIK itu bangsat, perusahaan bangsat. Iya, jadi memang seperti itu, Kak. Makanya ya tadi seperti yang sudah disampaikan, alhamdulillahnya ya Pak Presiden ini sebetulnya yang dicabut itu bukan hanya PIK 2, tetapi ada 77 PSN. Salah satunya adalah PIK 2, IKN, kemudian sampai ke Rempang. Nah, dari situ menandakan bahwa dicabutnya PSN ini karena memang banyak persoalan. Kan itu. Nah, dari mana dia tahu banyak persoalan? Ya salah satunya penyampaian yang disampaikan oleh masyarakat itu ketika kemarin Kang Mahesa datang ke gedung DPR. Ada di situ data-data yang mereka dapat. Bahkan persoalan itu juga muncul terkait dengan masalah tanahnya adalah ketika kemarin program Prona. Jadi Prona itu adalah program sertifikasi massal. Jadi banyak juga oknum-oknum pejabat maupun oknum-oknum BPN dan oknum-oknum Kades ini yang memanipulasi data terkait dengan persoalan itu. Sehingga tanah-tanah yang tadi dibilang, kok kenapa NIB nomor induk bidang itu bisa ganda? Ya kalau kata Kang Umar bisa ada 2. Kok warga belum pernah menjual tetapi NIB-nya di BPN itu sudah muncul. Nah itulah oknum-oknum dari mulai Kades sampai ke BPN yang bermain. Nah itu pun terjadi di wilayah Tangerang kemarin. Itu ada 3 nama. Kita intermezzo dulu nih ya buat pemerintah kota terutama. Ini kita intermezzo ya. Saya akan tunjukkan ceramah Kiai Said saat belum ketemu Aguan mungkin ya. Ini jadi catatan penting nih. Man mata li ajli watani mata syahidan. Dan siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kata si Masyari. Tahu segitu loh ya, Kiai tahu segitu luar biasa loh. Beda sekarang mereka Kiai udah modern lah. Tahun 1914 sampai 20, barang siapa berkhianat pada tanah airnya boleh dibunuh. Sampai gitu, man khana liwatuni halalun damu. Tapi nggak mata kafir, nggak mata kafir. Boleh dibunuh kalau ada orang mata-mata Belanda, tak akhirnya penjajah lah, boleh dibunuh. Walaupun orang Islam, tapi nggak mata kafir kan. Saya mengatakan dasar begini. Man mata li ajli watani mata syahidan. Dan siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kata si Masyari. Tahu segitu loh ya, Kiai tahu segitu luar biasa loh. Beda sekarang mereka Kiai udah modern lah. Tahun 1914 sampai 20, barang siapa berkhianat pada Titi lama itu bolak-balik kuputar. Ya kamunya nggak paham-paham tuh. Dari tadi saya katakan ini ceramah. Kita lagi nggak bicara video, kita lagi bicara substansi, isi. Itulah ceramah Kiai Said mengutip kalam Mbah Hasyim Asy'ari ketika Kiai Said belum rapat di PIK. Tapi substansi itu tidak pernah hilang hanya karena Kiai Said sekarang bergeser. Karena Kiai Said ketika itu konteksnya mengutip kalam Mbah Hasyim. Nyampe belum otaknya? Kata Mbah Hasyim Asy'ari, barang siapa yang mati membela tanah airnya, mati dalam keadaan syahid. Dan barang siapa yang berkhianat kepada negeri, maka halal darahnya, walau tidak kafir, tapi darahnya halal. Nah itu tertarik di bagian terakhirnya tuh. Kalau pemerintah tidak peka terhadap poin kedua, waman khona liwatonihi halalun damuhu, kalau tidak peka, ya betapa bodohnya pemerintahan kita ini. Ini kalam Mbah Hasyim, barang siapa yang berkhianat kepada tanah airnya, maka darahnya halal. Catat itu. Itu ajaran Mbah Hasyim Asy'ari itu kalamnya. Jadi tolonglah, jangan berbondong-bondong mencetak sejarah sebagai pengkhianat. Jangan hanya karena untungan sesaat. Karena saat kalian mengorbankan rakyat demi kepentingan jabatan kalian, konsekuensinya kalian akan dianggap, akan dicap sebagai seorang pengkhianat. Yang lalu kemudian tadi, halalun damu, kata Mbah Hasyim Asy'ari,
yang dikutip oleh Mbah Syahid Akil Siroj ketika belum error. Itu video lama. Isinya kan nggak tetap sama sampai sekarang. Kan yang error Ki Saidnya, bukan substansi kutipannya. Paham sampai sini? Ya, jadi gini Kang Mahesa, sedikit menambahkan lah, Kang Umar ya. Jadi gini, kita apa namanya tuh mencintai atau kita mengagumi seseorang itu adalah kepada orang yang sudah mati. Oh Jadi iya. kalau orang sudah mati itu sudah putus, artinya sudah tidak berubah lagi pemikirannya. Ya. Tapi ketika kita mengagumi kepada seseorang yang masih hidup, yang masih bernafsu, masih berpikir dan masih berubah. Nah, seperti itulah contohnya tadi. Makanya kalau saya mah mengagumi para wali-wali itu ya kiai ulama itu pada mereka yang sudah meninggal. Artinya sudah putus urusan Sudah matang. Sudah matang. Dan tidak ada lagi perubahan-perubahan dari mulai pola pikir dan lain karena sudah tidak ada lagi, karena sudah selesai. Jadi perjuangannya kalau memang dari awal berjuang sampai dia meninggal berjuang sampai tua. Nah, disitulah poinnya. Nah, artinya apa? Dari situ jelas bahwa PIK 2 ini memiliki pengaruh buruk. Bukan hanya kepada ulama, bukan hanya kepada pejabat, termasuk kepada rakyat-rakyat yang ada di bawah. Termasuk kepada rakyat-rakyat. Gitu. Nah, maka dari itu pentinglah kita sebagai orang yang memang sampai detik ini ya masih berjuang untuk menolak PIK 2 ini untuk terus bersuara ya supaya buzzer-buzzer mereka ini ya kita kita tepis. Karena kalau kita diem maka kesalahan yang diulang-ulang maka akan dianggap benar, kan gitu kan Kang Umar. Jadi ya harus kita tangkal lah persoalan-persoalan itu. Jadi biar mereka dari masyarakat ini jadi punya pembanding antara isi kepala yang menerima dengan isi kepala yang menolak. Kan tinggal ada di dia tuh, dari mana nih kira-kira yang menurut mereka masuk di akal di mana. Karena bukan kewajiban kita untuk rakyat itu ikut kepada kita, bukan. Jadi kewajiban kita hanya memberikan pemahaman dan memberikan pemikiran-pemikiran yang memang pemikiran itu ya secara nalar masuk di akal. Mungkin gitu kan. Ini mulai grime, saya pamit dulu, nanti kita disambung di rumah. Ini tadinya malam ini saya mau ke Mauk, mau rapat, cuma fisiknya nggak kuat. Jadi saya batalin, tadinya ngajak Kang Ade. Nanti disambung beberapa menit lagi ya. Mau minggir, nanti di rumah. Kita live-nya di rumah. Paling 15 menit lah. Ya, pamit dulu. Tapi itu garis bawahin tuh. Garis bawahin. Apa? Man khona liwatanihi halalun damuhu. Halalun. Kan dari dulu juga saya mah sudah begitu. Sebelum mendengar kalam Mbah Hasim dari mulutnya Ki Said juga saya mah udah begitu. Sambil pegang golok ngomongnya. Jadi gitu. Sambil pegang golok. Man khona. Iya nggak gitu. Nggak bisa, Mat. Lu ambil golok, punya golok nggak? Udah nanti di rumah. Man liwatanihi halalun damuhu. Man khona. Man mata. Man mat. Ini. Jangan kebanet di akun sayanya, sudah kebanet. Man mata li ajli watonihi mata syahidan wa man khona li watonihi halalun damuhu. Mending begitu be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.